kalau mau dakwah itu sukses, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ya ikhwan membuat yang lemah menjadi kuat. Ikhlas itu membuat yang sedikit menjadi banyak. Ikhlas itu membuat yang sulit menjadi mudah. Ikhlas itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, ikhwan. Hadza huwal ikhlas. Ikhlas hada ajib, luar biasa. Nah, ini perumpamaan ikhlas. Bodoh sekali kalau orang dakwah harusnya dia dapat maqam fil akhirah, tapi dihabisin buat di dunia, saudara. Dakwanya buat nyari fasilitas VIP, dakwanya buat nyari viral, buat terkenal. Padahal kalau dia ikhlas, maqam indallah nanti di akhirat. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi udah dihabisin sama dia. Dihabisin buat neduh sebentar, habis itu habis-habisan udah. Selanjutnya dia enggak peduli. Ada jahil, ahmak, bodoh. Jelas atau tidak? Selanjutnya al-ikhlas huwa raidud da'wah. Wa min hadha takhtit tantaliqu da'watu. Mungkin ana ke depan enggak usah terlalu banyak penjelasan supaya kita bisa dapat sedikit lebih banyak. Karena kalau penjelasannya terlalu panjang nanti urusannya satu risalah ini bisa 3 daurah, 2, 3, 4 kiai. Jadi kita ada hal-hal yang kalau harus penjelasan panjang baru kita jelaskan. Kalau ada hal-hal yang enggak perlu penjelasan kita cukup pasaran saja, diterjemahkan saja, dimaknai saja. Wa min hadha takhtit, dari penyusunan strategi ini, takhtit dari penyusunan strategi ini, tantaliqud da'wah, bermula dakwah. Jadi dakwah itu bermula dari penyusunan strategi, jangan asal-asalan, jangan modal nekat, tapi ada strateginya. Sebagaimana itu yang dicontohkan Rasulullah. Wa ba'da hadhil muqaddimat wad dirasat tasir. Nah, dan setelah muqaddimah ini, setelah muqaddimah yang tadi disebutkan, prolog-prolog, muqaddimah wad dirasat, dan studi-studi yang tadi telah disebutkan, tasir, yaitu berjalan dakwah. Ay tasirud dakwah. Tasirud dakwah ba'da hadhil muqaddimat wad dirasat. Dakwah bisa berjalan setelah muqaddimah tadi dan dirasat studi tadi. Dakwah yang bagaimana? Raiduhal ikhlasu. Dakwah yang dikomandoi dengan keikhlasan. Komandonya, depannya, komandannya keikhlasan. Wa qaiduha islamul wajhi lillah. Dakwah yang sukses itu panglimanya adalah islamul wajhi lillah. Betul-betul menyerahkan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan tujuan kita hanya untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain. Kalau ada yang tidur kiri kanannya dilihat, dibangunkan. Kalau ada yang tidur kiri kanannya dibangunkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Itu min bab hadza. Ta'awun fil khair. Ada yang tidur lihat kiri kanan dibangunkan. Wa babu hasidqu wa tajarrudu min at-tafkiri wal intifa' bil madiyah faqat. Dan pintu daripada dakwah yang sukses itu adalah as-sidq, ketulusan kepada Allah. Wa tajarrudu min at-tafkir, dan berlepas. Tajarrud itu berlepas, terlepas. Min at-tafkir, dari memikirkan. Wal intifa', dan mengambil manfaat bil madiyah, dengan hal-hal yang sifatnya materialistis. Madiyah itu materialistis. Faqat saja. Pokoknya tujuan dakwanya duit, nggak ada tujuan lain. Tujuan dakwatnya popularitas, nggak ada tujuan lain. Itu tajarrud. Dakwah yang sukses harus tajarrud dari itu semua, harus terlepas dari itu semua. Wa thamaratil ajilah, dan buah-buah hasil-hasil yang sifatnya duniawi, ajilah, yang sifatnya cepat sekarang di dunia, bukan di akhirat. Dakwah yang sukses itu yang tajarrud, yang terlepas dari itu semua. Waqad daraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, daraba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan fidzalika, dalam hal tersebut, al-matsalal a'la, perumpamaan tertinggi, qaulan wa fi'lan, baik secara perkataan atau secara perbuatan. Enggak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci kalau mau dakwah itu sukses, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ya ikhwan membuat yang lemah menjadi kuat. Ikhlas itu membuat yang sedikit menjadi banyak. Ikhlas itu membuat yang sulit menjadi mudah.
Ikhlas itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya ikhwan. Hadza huwal ikhlas. Ikhlas hadza ajib, luar biasa. Saya kasih gambaran sederhana. Asy-Syaikh Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, Kiai Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Tahun berapa beliau wafat, Kiai? 1925, berarti 1 tahun lagi kalau Masehi 100 tahun. Kalau Hijri sudah 100 tahun. Nah, 100 tahun yang lalu, Anda mau tanya, 100 tahun yang lalu di zaman Syekhona Khalil udah ada TV belum kira-kira? Belum. Udah ada HP, media sosial? Belum. Waktu itu kira-kira menurut antum nih jalanan di Madura udah bagus atau belum itu? Belum. Sekarang aja di rumahnya masih banyak yang belum diaspal ya. Apalagi zaman Syekhona Khalil. Di zaman itu mobil susah atau sulit dapat mobil? Mobil motor susah. Mungkin yang ada mobil yang Belanda aja kali saat itu. Itu wafatnya 1925. Tahun umur berapa beliau wafat? Sepuh. Berarti kan beliau dakwah dari 1800-an. Nah bayangkan di zaman Syekhona Khalil belum ada medsos, belum ada kendaraan, masih sulit, masih hutan di mana-mana. Tapi dakwah beliau berhasil masuk sampai ke pelosok-pelosok Madura. Yang dakwah itu nggak bisa dilakukan oleh orang sekarang. Padahal sekarang mobil ada, medsos ada, TV ada, speaker ada, semuanya serba mudah. Tapi kenapa dakwah orang sekarang tidak bisa pengaruhnya sedahsyat dakwah Syekhana Khalil yang sampai ke pelosok-pelosok Madura, bahkan pelosok-pelosok Pulau Jawa, bahkan Nahdlatul Ulama barakah min barakat Syekhana Khalil, karena Kiai Hasyim Asy'ari santrinya Syekhana Khalil. Kenapa bisa seperti itu? Rahasianya apa? Ikhlas, ikhwan. The power of ikhlas, kekuatan ikhlas. Itu yang menembus dimensi ruang, dimensi waktu. Itu kekuatan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, makana lillah yanmu wa yastamir. Makana lillah dam wa tasal. Segala sesuatu itu kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yanmu, terus berkembang, wa yastamir, dan dia akan berkesinambungan. Kenapa? Karena Allah. Wa bakana lillah dam wattasal. Segala sesuatu itu kalau sudah dasarnya karena Allah, dama wattasal, dia akan berkesinambungan dan terus bersambung. Wa makana li ghairillah inqata'a wa infasal. Tapi kalau dakwah bukan karena Allah, untuk selain Allah, inqata' wa infasal, terputus, infasal, dan terlepas. Sebentaran, umurnya enggak lama, enggak panjang. Heboh-hebohnya sebentar saja. Heboh-hebohnya sesaat saja, viral 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, selesai. Syekhana Khalil di masanya nggak pernah masuk ada trending topik medsos, tapi beliau jadi trending topik kuburannya sampai sekarang diziarahi orang, saudara. Kalau bahasa medsosnya, rahasianya apa sekali lagi? Ikhlas. Jelas atau tidak? The power of ikhlas, kekuatan ikhlas. La ilaha illallah. Jurumiyah, kitab Jurumiyah. Jurumiyah itu kitab nahwu sederhana, simpel. Orang kalau sudah hatam alfiyah dan alim ngerti, pasti bisa ngarang kitab setingkat Jurumiyah itu bisa. Gampang ngarang kitab setingkat Jurumiyah itu gampang. Kaidah-kaidah itu semua orang yang belajar nahwu tahu. Simpel. Tapi kenapa saat ini ada ribuan bahas, ratusan ribuan bahas ditulis tentang ilmu nahwu, nggak bisa ngalahkan Jurumiyah. Kecil, tapi ratusan tahun bisa masuk ke hampir semua negara di dunia, dihafal oleh hampir semua santri. Padahal pengarang Jurumiyah dulu nggak pernah mengiklankan kitabnya, nggak pernah mengumumkan kitabnya, dia nggak pernah pamer di media sosial. Apa rahasianya? Ikhlas.
Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Azim, azim ikhlas. Maka lillah da muttasal. Segala sesuatu kalau udah dari Allah Ta'ala, karena Allah da muttasal, akan terus nyambung. Akan terus nyambung ya ikhwan. La ilaha illallah. Habib, tapi bagaimana Beb kalau kita belum bisa ikhlas ketika dakwah Beb? Apakah saya berhenti aja dakwah? Karena kalau nggak saya ikhlas kan saya riya. Kalau saya riya berarti saya syirik khafi. Bagaimana Habib? Apakah saya berhenti aja dakwah kalau belum bisa ikhlas? Saya takut nih hati saya kalau dakwah Beb masih karena berharap pujian, karena pengen dunia. Apakah saya berhenti aja ngajar Beb? Apakah saya berhenti dakwah? Enggak begitu. Saya ingat dulu saya ngaji ke Abuya Syekhna Habib Zain, Abuya Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahullah taala wa ra'ah. Ketika saya ngaji Ihya sama beliau jilid 3, saat itu bab tentang riya, tentang muhlikat. Beliau cerita ada satu syekh ini dia ngajar, muridnya banyak. Ketika dia ngajar, dia ngerasa di hatinya, oh anak hebat ya, anakku lagi ngajar ini hebat. Murid-murid anak semuanya tercengang mendengarkan apa yang anak sampaikan. Nggak ada, luar biasa memang ilmuwan alim anak ini, hebat penyampaian anak ini, bagus, piawai betul anak menyampaikan ini. Akhirnya udah Syekh lanjut terus sambil ada perasaan itu di hatinya. Begitu dia ngajar, di pertengahan orang alim tuh sering banyak khawatir galbiyah. Orang alim tuh biasanya banyak lintasan hati, banyak tafakur. Itu adatul alim. Makanya kadang orang alim suka beda-beda ngerubah pandangan, ngerubah sikap tuh kadang begitu. Karena banyak khawatir galbiyah, banyak tafakur, banyak ta'ammul orang alim itu. Nah orang alim ini si Syekh ini ketika masih ngajar pertengahan terfikir lagi, Allah ya Rabb, anak kok ngajar riya, nggak ikhlas karena Allah ini anak ngajar. Anak ngajar karena berharap pujian, ini anak ngerasa diri anak hebat, ujub anak ini. Ya Allah, ini nggak ada pahalanya, percuma, ini bakal jadi hujjah yang nuntut anak nanti di hadapan Allah ini, majelis anak ini. Akhirnya tuh Syekh tergerak dalam hatinya, udah deh, daripada anak ngajar nggak ikhlas, mendingan anak berhenti aja, stop sampai di sini, stop. Udah majelisnya diberhentiin sama beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulama ini pulang ke rumah. Di rumah masih ada ayahnya. Ayahnya ini syekh, ulama sepuh, alim. Biasanya orang kalau sepuh, alim, sepuh itu lebih dalam. Lain, orang syiban itu pertimbangannya lebih dalam, lebih matang. Anak muda mungkin ilmunya bisa lebih banyak, hafalannya mungkin bisa lebih kuat, penyampaiannya bisa lebih menarik. Tapi kalau urusan batin, biasanya ulama-ulama yang sepuh itu sudah hatam dalam pengembaraan spiritualnya. Makanya kita kalau meminta pandangan urusan batin, utamakan ke ulama-ulama yang sepuh, kiai-kiai yang sepuh, karena dia sudah lebih matang di dalam pengembaraan spiritualnya. Nah datanglah ke rumahnya ini Syekh, ketemu ayahnya, ayahnya nanya, ya walad, ente kok nggak ngajar? Iya abah, saya tadi ketika ngajar, saya ngerasa ujub, saya ngerasa riya, saya ngerasa ngajar ini bukan karena Allah, percuma. Kalau saya ngajar bukan karena Allah, ini hanya akan memberatkan saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis saya tutup saja, bah. Itu abahnya si Syekh yang sepuh ini bilang apa? Wahai anakku, tadi waktu kamu lagi ngajar ujub, riya, setan itu senang. Setan senang, gembira setan. Tapi begitu kamu ngajar, kemudian kamu berhenti, kamu tutup majelis gara-gara takut ujub dan ria, setan bukan lagi senang, setan pesta. Jadi kalau tadi awal ria, setan senang. Kalau majelis ditutup, pesta, setan jauh lebih senang lagi. Artinya apa yang bisa diambil pelajaran di sini? Setan ngerasa sukses, Anda berhasil nyetop kebaikan. Maka pelajaran yang bisa diambil di sini kata ayahnya, engkau ngajar jalan terus, berbuat baik jalan terus, dakwah jalan terus, sambil nata hati, sambil ditata hatinya, sambil dibimbing jiwanya ditempa. Dan biasa siapapun di antara kita selama belum mati masih nggak bisa selamat dari bisikan syaitan, saudara. Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu arda, ketika dalam masalah sakaratul maut, ketika dalam keadaan dipikir lagi sakarat, Imam Ahmad bin Hanbal tahu-tahu ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Syafi'i, Imam madhab, mujtahid mutlak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la
La, la. Ini orang-orang bingung, ya Allah. Ini kok Imam Ahmad bin Hambal mau meninggal diajak baca la ilaha illallah nggak mau. La. Ternyata beliau belum mau meninggal. Habis itu sadar lagi. Begitu sadar ditanya, wahai Imam Ahmad, tadi kenapa engkau ketika kami ajak baca la ilaha illallah kau mengatakan la. Kata Imam Ahmad, iya. Tadi saya lihat iblis, setan datang. Apa kata setan? Najauta minni ya Ahmad. Najauta minni ya Ahmad. Kamu udah selamat dariku wahai Ahmad. Selamat engkau dariku, kau udah bebas dariku. Selamat engkau wahai Ahmad. Kamu udah husnul khotimah, udah selamat, kau udah menang wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak, belum. Anda belum selamat dari ente. Selama belum meninggal husnul khotimah berarti belum selamat dari godaan syaitan. Selama belum meninggal husnul khotimah berarti belum selamat dari godaan syaitan. Masih ada peluang terus syaitan goda sampai kita husnul khotimah. Artinya apa? Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal sampai akhir hayatnya masih digoda sama syaitan. Apalagi model kita. Maka bagaimana caranya? Jangan pernah kita berhenti berbuat baik gara-gara takut ria. Jangan pernah berhenti berbuat baik gara-gara takut nggak ikhlas. Jalankan perbuatan baik. Dakwahmu jalan, ngajarmu jalan, buka pesantrenmu kalau sudah dapat restu oleh guru jalan, pengajianmu jalan, sambil nata hati agar hati kita terus ikhlas untuk Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Saya teringat dari Syekhuna Dr. Habib Segaf Baharun, dan ini pernah dipesankan juga oleh Walid Al-Habib Rizik waktu saya awal-awal baru pulang dari Hadramut, dan ini sering sekali oleh Habib Segaf disampaikan. Kata Habib Segaf, ini ilmunya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu kalau mau menyampaikan sesuatu ke orang, beliau kalau berdiri mau menyampaikan daras ke orang, ada 3 hal yang beliau tanamkan dalam hatinya. Dicatat baik-baik ini. Kalau kita udah duduk mau ngajar seperti ini, mau ceramah, 3 hal yang mesti kita tanamin dalam hati kita. 1, kalau mau manfaat, yang kita sampaikan kalau mau manfaat. 1, pandang semua yang ada di depan kita lebih baik dari kita. Anda duduk di depan ente, cuman urusan beda kesempatan aja, bukan berarti Anda lebih baik dari ente. Ente semua lebih baik dari Anda. Pandang semua yang ada di hadapan kita lebih baik dari kita. Kita yang paling rina, kita yang paling rendah. 1. 2, pandang semuanya sambil berharap, ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan mereka berikan aku rahmatmu ya Allah. Jadi kita gak sombong, bukan kita merasa dakwah kita yang hebat, tapi kita merasa justru berkat dakwah ini kita dapat rahmat Allah. 3, yang ketiga, sambil minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, jadikan nasihatku ini bisa masuk ke hati-hati mereka sehingga mereka bisa jadi lebih baik lagi. 3 tuh, kalau kita udah diri di mimbar kah, di majelis kah, ketika ngajar kah, 3 itu tanamkan dalam hati kita, jangan berhenti. Nah, jadi 1 tadi apa? Semua yang ada di depan kita lebih baik. Kita yang paling rendah, kita yang paling hina, 0. Yang kedua, kita berharap dengan berkat semua yang hadir ini kita dapat rahmat Allah. Yang ketiga, kita minta sama Allah agar semua yang hadir dapat hidayah. Khair insyaallah. Mudah-mudahan kita jadi penyebab hamba-hamba Allah banyak yang dapat hidayah, agar kita dapat pahala yang berlimpah ya Rabb ya Rabbal alamin. La ilaha illallah mahdina wahdi bina ya Rabbal alamin. Akhrajat Tirmidzi wa ghairuhu. Bicara soal ikhlas ini. Kadang-kadang sekarang orang dakwah orientasinya dunia. Orientasinya dakwah itu bukan lagi kewajiban tapi profesi. Bukan kewajiban tapi profesi, mata pencaharian. Kalau udah seperti itu rusak ya ikhwan. Akhrajat Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Tirmidzi, anna Umar radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala hasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidur di atas karpet tikar. Rasulullah tidur di atas tikar, yang mana hasir tersebut qad athara fi jambihi, telah membekas di bagian sampingnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidur itu kan kalau tempatnya kasar biasanya ada bekas. Nah, Rasulullah tidur di atas tikar sampai-sampai punggung Rasulullah SAW itu berbekas tempat tidurnya, saking kasarnya tempat tidur Rasulullah SAW. Padahal ini Sayyidul Awwalin wal Akhirin.
La ilaha illallah. Faqala, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ada yang salawat, ya Rasulullah. Law ittakhadta firashan awthara ay alyana wa awta'a min hadha ya Rasulullah. Andaikan ittakhadta firashan, kau memiliki satu firash, kasur, atau kau menyimpan menjadikan satu firash, kasur, awthara ay alyana wa awta'a, yang lebih lembut, yang lebih empuk, min hada, daripada karpet ini, tikar ini ya Rasulullah. Ini Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tidurnya kok tempatnya kasar begini ya Rasulullah, cari kasur yang lebih empuk ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, mali walid dunya. Kata Rasulullah, mali walid dunya. Apa hubungan aku dengan dunia? Ada apa hubungan aku dengan dunia ini? Ada apa hubungan aku dengan dunia ini? Ma mathali wa mathalu dunya, tidaklah masali wa masalud dunia, perumpamaan aku dan dunia, kata Rasulullah, tidaklah perumpamaan aku dan dunia illa karakibin, kecuali seperti orang yang mengendarai kendaraan, sara fi yaumin saifin, yang berjalan di hari yang panas, di siang hari, di hari yang panas, di musim panas. Fasadalla tahta syajaratin, kemudian dia berteduh di bawah pohon, sa'atan, selama 1 jam, min naharin, daripada siang hari. Thumma sara wa tarakaha, kemudian dia berjalan dan meninggalkan pohon tersebut. Itu kata Rasulullah, perumpamaan hidup di dunia itu seperti itu. Seperti orang yang berjalan ya di siang hari, naik kendaraan, kemudian panas, mampir sebentar, neduh di bawah pohon, kemudian lanjut lagi. Fase kita hidup di dunia nih, fase hidup kita di dunia cuma seperti kita neduh di bawah pohon tadi. Terus selama neduh ente mau habis-habisan, mau neduh sebentaran tapi bangun istana di situ, mau neduh sebentaran tapi fasilitasnya dilengkapi di situ, sampai lupa sama tujuan sebenarnya. Kira-kira orang yang seperti itu bodoh atau tidak? Bodoh, jahil, ahmak, orang bodoh. Dia mengorbankan masa depannya yang abadi cuma untuk sesaat, seperti orang neduh di siang hari. Makanya Rasulullah nggak peduli. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, amatarullah an takuna lahumud dunya wa lahumul alana, an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Rasulullah ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, raja-raja di mana-mana aku lihat ya Rasulullah tidur di atas kasur yang enak, mereka dapat pelayanan yang luar biasa, tapi engkau sederhana seperti ini ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Amatarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Tidaklah kamu ridha kalau mereka orang-orang kufar mendapatkan dunia sedangkan kita dapat akhirah. Karena orang kufar memang dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Makanya dia mau nikmatnya habis-habisan di dunia. Tapi kalau buat orang muslim enggak, dunia itu sementara, seperlunya aja. Ketika neduh itu seperlunya aja, sisanya dipersiapkan bekal untuk akhir. Nah, ini perumpamaannya ikhlas. Bodoh sekali kalau orang dakwah harusnya dia dapat magam fil akhirah, tapi dihabisin buat di dunia, saudara. Dakwanya buat nyari fasilitas VIP, dakwanya buat nyari viral, buat terkenal. Padahal kalau dia ikhlas, magam indallah nanti di akhirat. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi udah dihabisin sama dia. Dihabisin buat neduh sebentar, habis itu habis-habisan udah. Selanjutnya dia enggak peduli. Hadza jahl, ahmak, bodoh. Jelas atau tidak?